Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi kita untuk tatap muka dengan Karib Analisis. Ini pertemuannya ketiga atau keempat? Bukan, kelima ya. Jadi untuk pertemuan ini sama seperti sebelumnya kita lebih banyak masalah latihan-latihan soal yang ada di buku karena untuk materi saya rasa teman-teman sudah banyak menguasai. Jadi coba kita menjawab soal-soal latihan modulnya karena nanti kebanyakan soal-soal yang ada di bagian juga kan diambil dari modulnya. Jadi kita harus terbiasa menjawab soal. Oke, Mbak Susi boleh dilihat ini ya modulnya yang 32 ya. Itu ada 5 soal latihan. Coba kita jawab satu-satu. Siapa yang mau duluan ini soal nomor satu? Mbak Sri sama Mbak Susi. Boleh? Jelaskan pengertian komunikasi sebagai suatu proses. Kira-kira gimana jawabannya? Oke, siapa yang mau jawab dulu ini biar jelas suaranya? Mhm. Oke, gimana? Oke, kalau dari Mbak Susi gimana? Nggak apa-apa, ini secara umum aja. Jadi pemahaman, makanya di atasnya kan ada untuk memperdalam pemahaman Anda tentang materi di atas, kerjakanlah latihan berikut. Jadi um, se- sepengetahuannya aja kira-kira pengertian komunikasi sebagai suatu proses itu seperti apa. Oke, coba dengerin jawaban dari Mbak Sri tadi lagi. Coba Mbak Sri ulang biar Mbak Susi bisa dengar. Ya, coba diulang lagi. Oke, Mbak Susi, dari jawabannya Mbak Sri tadi kira-kira bisa bisa bikin bahasanya sendiri untuk menjawab soal nomor satu? Masih belum. Oke, jadi jawaban Mbak Sri udah hampir
ini ya hampir sama dengan jawaban saya. Jadi memang kalau untuk pengertian komunikasi sebagai suatu proses ini kita perlu kasih tahu bahwa di dalam komunikasi itu ada proses penyampaian pesan gitu ya. Proses penyampaian pesan kepada individu lain sehingga terjadi suatu kepemahaman. Jadi dua-duanya bisa mengerti, baik yang memberikan pesan atau yang menerima pesan. Ya, jadi di situ ada proses penyampaian dan diterima seperti itu ya. Jadi tadi sudah hampir sama jawabannya, jadi nggak masalah gitu ya. Oke, untuk soal nomor 2 coba kita lihat di sana. Uraikan dan jelaskan elemen-elemen komunikasi dalam suatu proses. Nah, ini elemennya. Jadi bisa diambil darinya Laswell atau dari apa? Model komunikasi yang lain ya. Jadi coba kira-kira elemennya apa aja? Itu di rangkuman bawah ada ya. Nah, jadi kalau yang Mbak itu sebutkan itu cuma satu, itu cuma source-nya aja baru ya. Jadi source itu dalamnya ada sender, ada encoder. Jadi yang perlu disebutkan sebenarnya adalah source ya, sumbernya apa, kemudian message, pesannya apa, medianya apa, sama receivernya apa. Jadi kalau di Laswell, um, siapa yang memberikan pesan, pesan apa yang disampaikan, media apa yang digunakan, dampaknya apa gitu ya kepada si penerima. Jadi terserah elemen komunikasinya mau yang mana, tapi berangkat dari definisinya Laswell biasanya kita lebih mudah untuk menyampaikan. Kalau itu jelas ya. Oke, untuk soal yang nomor 3 coba Mbak Susi baca soalnya dulu baru coba jawab. Kira-kira jawabannya seperti apa? Bagaimana itu? Coba di ini dulu. Oke, sebenarnya sudah ini ya, sudah punya gambarannya ya dari jawaban Mbak Susi tadi. Saya juga sudah bisa nangkep apa yang dimaksud. Tapi ketika itu tidak disampaikan atau tidak ditulis nanti ke dalam bentuk tulisan jawaban, um, tutornya juga nggak tahu gitu ya. Jadi nanti ya, malah nilainya kurang. Jadi coba untuk dikomunikasikan lagi. Jadi yang ada di pikiran Mbak Susi itu ditransfer ke tulisan. Jadi sebenarnya mudah ya ini cara menjawabnya. Berikan uraian bukan. Dia ya yang terjadi mana tadi? Apakah yang dimaksud dengan kesalahpahaman atau kegagalan dalam suatu proses komunikasi? Jadi tadi sudah benar, pesan yang disampaikan itu tidak jelas sehingga si penerima kesulitan dalam memahami isi pesan. Kemudian juga ada elemen komunikasi yang kita sebut noise atau gangguan sehingga benar-benar pesan yang disampaikan itu tidak tidak
tidak sampai kepada si penerima karena terjadi juga gangguan tadi dalam komunikasi sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi coba untuk diuraikan lagi seperti itu ya. Oke, soal nomor 4 coba Mbak Sri dibaca kemudian coba untuk dijawab. Hmm. Kalau dari Mbak Susi gimana kira-kira? Ya, coba dijawab apa namanya? Dibikin ini lagi kata-katanya gimana? Hmm. Coba diulang. Oke. AA. Oke. Di sini kan yang diminta, yang ditekankan adalah proses komunikasinya seperti apa. Jadi coba dijelaskan sama kayak soal nomor 1 tadi. Tapi di situ lebih umum ya kepada komunikasi sebagai suatu proses. Nah, kalau di sini proses komunikasi massa. Jadi kalau kita sebutkan prosesnya penyampaian pesan dari seseorang gitu ya atau organisasi kelompok melalui media yang bisa diterima oleh orang banyak, contohnya seperti surat kabar atau tadi yang Mbak bilang public speaking gitu ya. Jadi diberitakan pada massa dan pesan itu bisa diterima oleh khalayak seperti itu ya. Jadi ada prosesnya di sana yang dijelaskan. Nah, itu kalau untuk soal yang nomor 5 kira-kira gimana? Itu kan beda komunikasi kelompok dengan komunikasi massa. Prosesnya seperti apa? Em, Beda sih, tapi kan di sini dia minta lebih kepada proses komunikasinya, prosesnya. Sekarang coba saya minta yang nomor 5 itu gimana?
karena itu kan beda komunikasi massa dengan komunikasi kelompok. Oke, jadi kalau komunikasi kelompok tadi ya bisa digambarkan tadi ya. Jadi tinggal nanti cari cari jawaban yang lebih mudah untuk bisa dipahami juga. Tapi secara secara keseluruhan jawabannya sudah hampir dari pertanyaan ini tadi ya. Oke, saya rasa dari soal itu memang tinggal cara menyampaikan jawaban aja. Tapi sebenarnya untuk inti dari permasalahan atau problem yang ada di yang diminta dengan yang diminta dalam bentuk pertanyaan ini sudah bisa dijawab sebenarnya, tapi tinggal cara menjawabnya aja ya yang di sini yang harus kita latih lagi, makanya biar supaya jawabannya lebih lebih enak dibaca, kemudian tutornya juga nanti lebih mudah mendapat pemahamannya dari jawaban teman-teman gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang latihan ini halaman berapa ya, saya nggak dapat halamannya. Yang soalnya itu berikan penjelasan Anda tentang komunikator sebagai elemen komunikasi. Di halaman selanjutnya ya, cari ya. Oke, kira-kira gimana itu cara menjawabnya? Jawabannya kira-kira seperti apa? Oke, jadi ada beberapa elemen komunikasi ya, salah satunya komunikator. Nah, coba dijelaskan komunikator itu seperti apa? Hmm, hmm, hmm. Nah, coba dijelaskan dari itu. Ya, elemennya kan komunikator, jadi komunikator itu aja yang dijelaskan. Bagaimana? Coba diulang jawabannya, saya nggak kedengaran ya.
Hmm, kalau dari jawaban saya dengar sih sedikit-sedikit. Kalau dari jawaban Mbak Sri, itu jadinya agak melenceng nanti karena dia mintanya cuma menjelaskan tentang komunikator sebagai elemen komunikasi. Ya, coba dari Mbak Susi tadi kayak gimana? Oke, nah itu jawaban Mbak Susi sudah menjawab gitu ya. Jadi komunikator adalah em, salah satu dari beberapa elemen komunikasi yang paling penting karena dia yang menyampaikan pesan sehingga orang lain bisa mendapatkan informasi atau gagasan yang dia sampaikan gitu ya. Jadi jawabannya nggak terlalu rumit padahal untuk soal yang ini, tapi dia cuma minta penjelasan tentang siapa sih si komunikator itu gitu ya. Jadi komunikator adalah orang yang menyampaikan ide atau gagasan gitu ya. Oke, sekarang soal nomor 2 coba lihat. Hmm. Oke, kalau dari Mbak Susi gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau dari jawaban itu harusnya kita jawab dulu tadi ini ya, terdapat pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator bisa dalam dua bentuk gitu ya, verbal dan non verbal. Nah, baru dijelaskan verbalnya apa. Verbalnya dalam bentuk lisan, tatap muka atau apa segala macam. Kemudian yang non verbal gerakan tangan, mimik wajah, kemudian juga bisa dalam bentuk nanti ini ya. Jadi yang tulisan apa tadi segala macam itu masuknya di verbal dan non verbal itu tadi. Jadi bentuknya di sini ada dua gitu ya. Ditekankan verbal dan non verbal pesannya seperti itu. Karena orang yang ngomong di depan umum biasanya dia bisa memberi tanda gitu ya. Akhirnya itu masuknya ke non verbal. Ya, pesannya misalnya lewat melirikan mata seperti itu ya. Nah, itu kan berarti pesannya non verbal. Oke, jadi di sini yang perlu ditekankan untuk menjawab soal ini verbal dan non verbalnya. Baru tadi dijelaskan lagi yang dalam bentuk tulisan, dalam bentuk apa tadi gitu ya, pidato apa segala macam itu kan masuk ke situ nanti. Jadi harus diarahkan lagi. Oke, kenapa? Ya, di dijawab dulu secara general, baru nanti dibikin spesifik. Jadi pesannya ada dua, verbal dan non verbal. Yang verbal seperti ini, yang non verbal seperti ini. Begitu cara menjawabnya. Oke, soal yang nomor 3 coba dibaca Mbak Susi, terus coba dijawab dulu.
Oke, kalau dari Mbak itu gimana? Hmm. Oke, nah saya rasa untuk yang soalnya ini dua-duanya punya jawaban hampir menjawab, bukan hampir menjawab, sudah menjawab sebenarnya gitu. Jadi tinggal dikembangin aja lagi. Bagus-bagus ya tuh, bagus-bagus tulisannya. Eh, ini lagi cara menjawab. Menjawabnya udah benar, tapi pemilihan katanya ya, pemilihan katanya harus di ini. Oke, sekarang soal yang terakhir, nomor 5 ya. Nomor 4. Belum, nomor 5 belum. Uraikan tentang efek yang dapat ditimbulkan dari penggunaan media komunikasi massa. Nah, efeknya seperti apa? Oke, kalau dari Mbak ini gimana? Itu tadi udah bagus ya. Jadi ada dua efek ya, negatif dan positif dari penggunaan. Nggak apa-apa, berbeda. Kemudian kita disampaikan gitu. Nah, jawabannya. Oke. Hmm, gimana? Kurang bersosial maksudnya gimana? Oke. Coba terus lagi apa yang ininya? Ya apa? Oke. Oke, jadi tadi sebenarnya kalau untuk yang efek yang dapat ditimbulkan dari penggunaan media komunikasi massa ini itu benar tadi sebenarnya ya, ada dua.
ada yang positif, ada yang negatif efeknya. Nah, tapi memang ketika dia memintanya efek, jadi disebutkan dulu efeknya yang pertama apa, baru diuraikan. Ya, jadi disebutkan dulu misalnya ada 3 efek yang negatif. Negatifnya A, B, C, kemudian baru diuraikan. Nah, dihubungkanlah ketiganya itu, kemudian yang positif disebutkan lagi A, B, C, baru dibikin apa namanya, uraian lagi dari yang ketiganya itu tadi. Jadi digabung, jangan satu-satu ini nanti kelihatannya jelek jawabannya gitu ya, malah nanti kemana-mana larinya. Jadi supaya tetap dalam konteks soal itu dan jawabannya nggak lari kemana-mana seperti itu. Positif dan negatif. Nah, tapi dari positif dan yang negatif itu ada banyak uraiannya gitu ya, yang negatif apa, yang positif seperti apa, kayak gitu. Jadi misalnya kita kita ini dulu ya, kita sebutkan. Jadi eh, efek yang dapat ditimbulkan dari penggunaan media komunikasi massa yang negatif, misalnya yang kita tulis poin yang A, yang negatifnya pesan yang disampaikan tidak bisa ditarik ulang gitu ya. Kemudian ada berita palsu gitu ya, hoax yang akhirnya mempengaruhi massa. Kemudian ada juga eh, beritanya tidak mengedukasi gitu ya, tapi disebarkan. Nah, itu kan kita sudah ada punya 3. Nah, dari yang 3 itu nanti kita bikin uraiannya lagi di bawahnya. Jadi, ketika kita menggunakan media massa, dampak negatifnya adalah banyak pesan yang disampaikan yang berupa hoax. Akhirnya masyarakat tertipu oleh pemberitaan tersebut. Kemudian juga ketika pesan itu sudah disampaikan ke khalayak ramai, itu sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi ketika sesuatu yang salah disampaikan dan sudah diterima oleh masyarakat, akhirnya susah untuk memperbaikinya gitu. Nah, itu di apa namanya, diuraikan lagi gitu. Yang positifnya juga kayak gitu. Jadi disebutkan dulu baru diuraikan lagi. Kenapa? Iya, sebenarnya kalau lebih detail itu lebih bagus ya. Jadi kita kelihatan um, apa namanya, ya lebih memahami isi dari soalnya itu. Kenapa? Ya, jadi memang um, itu tadi ya saya bilang ketika kita mengkomunikasikan itu beda bahasa tulisan dengan bahasa yang kita bicarakan kayak gini. Jadi kalau dalam bahasa tulisan itu lebih lebih terstruktur dia. Makanya saya minta teman-teman coba jawab, saya bilang kirim ke saya, jadi saya bisa lihat cara menulisnya gimana, cara menjawabnya nulisnya itu gimana. Jadi memang harus terstruktur gitu ya cara menjawabnya. Jadi yang dimintanya apa, misalnya itu dulu yang dijawab, kemudian baru yang selanjutnya. Jadi jangan jangan digabung-gabung gitu ya, random itu nanti bingung sendiri yang koreksinya juga, akhirnya karena bingung disalahkan sama dia, misalnya terlalu jauh sudah melenceng seperti itu ya, padahal awal-awalnya sudah benar, kemudian ke belakangnya kok melenceng gitu ya, atau awal-awalnya melenceng tapi pertengahannya bagus gitu ya. Nah, makanya kita perlu organize dulu cara menjawabnya. Oke, soal yang nomor 5. Mengapa perkembangan media baru perlu disikapi bagi kepentingan komunikasi komunikan?
Mm-mm. Kenapa? Bingung? Oke, gimana kira-kira itu jawabannya? Oke, kalau dari Mbak Susi gimana? Oke, dua-duanya udah menjawab ke pertanyaannya, tapi saya perlu tambahkan lagi tadi. em, Tadi kan dibilang harus pintar-pintar memilih media. Jadi bahasanya kalau di ilmu komunikasi itu ada yang namanya literasi media, itu bisa digunakan ya. Jadi literasi media itu adalah si komunikan itu bisa memfilter tayangan, ini tayangannya mengedukasi, ini tayangannya tidak bagus atau apa. Jadi akhirnya bisa memilah tadi itu ya. Nah, itu perlu diingat literasi media gitu ya, untuk menyikapi media baru gitu ya. Sebagai seorang komunikan gitu ya, penerima informasi, kita harus tadi dibilang pintar gitu ya. Terus bisa menyikapi karena ada ini. Jadi dua-duanya sebenarnya sudah menjawab dari pertanyaan itu. Tinggal perbanyak lagi tahu tentang kosakata atau bahasa yang digunakan dalam bidang ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi akhirnya nyambung ketika diarahkan. Oke, sudah 10 soal yang kita jawab, dan kira-kira dari 10 soal itu kalau menjawab sendiri bisa benar berapa? Dapat lah ya, 70-80 itu dapat ya. Kenapa jadi benar satu? Yang lain gak yakin. Suaranya jauh sekali ya, saya nggak dengar ya. Yang mana? Iya, tadi kan saya bilang itu jawabannya sudah dari teman-teman, itu sudah melengkapi, apa, sudah bisa menjawab pertanyaan soal itu. Tapi kalau dari saya ditambahkan, jadi cuma diganti kata-katanya. Yang pintar-pintar dalam memilih media tadi kita bisa bilang dalam hal literasi media gitu ya. Jadi memfilter apa-apa saja yang disampaikan oleh media, karena kita sudah mengetahui tentang media tersebut. Jadi kita sebagai yang komunikan, misalnya remote TV itu ada di tangan kita, jadi kita yang mengkontrol gitu ya, bukan kita yang dikontrol dengan media, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat soal yang selanjutnya ya.
Gak apa-apa, nanti kan malam ini sudah coba menjawab, nanti tinggal dilihat aja ininya, dibaca lagi, habis dapat soalnya kan bisa dibaca lagi nanti soal apa namanya. Oke, ini yang soal selanjutnya itu yang apa yang disebut dengan model dan teori. Mhm. Oke, kalau model, oke. Kalau Mbak Susi gimana? Merangkum. Oke. Hmm. Jadi kalau saya tambahkan ya, jadi kalau teori itu biasanya dikembangkan oleh para ahli di bidang ilmu tertentu. Jadi dia menyampaikan teori yang dia ini, kemudian model itu adalah representatif atau dari teori tersebut dibikinlah suatu framework gitu ya. Itu yang disebut model. Jadi kayak misalnya teori komunikasi Laswell, modelnya adalah dia gambarkan yang siapa menyampaikan apa, medianya apa, kemudian apa efeknya itu disebut model komunikasi Laswell. Kemudian nanti ada model komunikasi yang lain gitu ya. Nah, itu kan tergantung dari teorinya. Jadi berangkat dari teori dulu baru dari model. Jadi model itu sendiri didukung oleh teori seperti itu ya. Oke, tapi dari jawaban tadi itu udah sebenarnya sudah menjawab. Saya cuma menambahkan aja. Oke, soalnya nomor 2 coba dibaca dulu. Nah, kalau soal seperti ini itu benar-benar harus dilihat ya kedelapannya itu apa. Jadi ada di modul teman-teman coba dicek apa aja yang kedelapan itu. Kedelapan tradisi itu coba dicek. Karena saya tidak punya modulnya ya. Kenapa? Hah? Jadi coba apa yang kedelapannya itu. Ya, jadi yang kedelapannya itu perlu diketahui dulu ya, baru bisa menjawab pembentukan model-model komunikasi itu. Jadi yang kedelapan tadi apa, kemudian baru diarahkan untuk menjawab proses pembentukan model-model komunikasi tadi. Jadi tadi apa? Ada retorik, semiotik, apalagi? Ya, fenomenologi. Mhm. Oke. Nah, kira-kira dari yang kedelapan itu em, pengaruhnya apa terhadap pembentukan model-model komunikasi?
Oke, kalau Mbak Susi gimana? Oke, jadi saya kasih contoh tadi dari yang ke-8 itu misalnya ambil yang retorik sama semiotik ya. Jadi ketika model komunikasi itu lebih kepada retorik, retorik itu adalah penyampaian yang akhirnya mempersuasi ya, mempengaruhi. Jadi bahasanya itu akan menggunakan bahasa-bahasa retorika. Nah, model yang seperti ini biasanya digunakan di dalam model komunikasi massa karena kita perlu mempengaruhi orang banyak. Kemudian yang semiotik juga biasanya itu dilakukan untuk membuat model komunikasi yang arahnya lebih kepada pemaknaan simbol-simbol seperti itu ya. Jadi bisa bisa dipakai dalam uh, model komunikasi interpersonal atau yang lain gitu ya. Jadi memaknai simbol-simbol seperti itu. Yang lebih enak tadi yang retorik tadi ya. Jadi kita bisa arahkan ke komunikasi massa karena untuk mempengaruhi orang banyak seperti itu. Iya, public speaking kan, keahlian dalam berbicaranya kan, untuk mempengaruhi orang lain. Nah, dari situ tadi, berangkat dari situ kira-kira model komunikasi seperti apa yang tepat untuk menggambarkan itu yang diminta dari soal ini. Oke, sekarang soal nomor 3. Nah, kalau ini dari Shannon and Weaver ya, itu harus dilihat dari di bukunya, di modulnya, um, contohnya seperti apa. Nah, kalau soal 3, 4, 5 ini teman-teman harus lihat di buku ya, karena kalau soal seperti ini itu memang harus sama dengan apa yang ada di modul. Ya, makanya harus di apa namanya? Harus diingat juga yang kayak gini. Ini kan karena soal latihan, jadi wajar lah kalau soal latihan seperti ini. Jadi teman-teman masih bisa buka bukunya gitu ya. Tapi kalau soal ujian, saya rasa soalnya nggak akan seperti ini. Oke, jadi itu nanti kita lewati aja, teman-teman bisa jawab ini, tapi dilihat di bukunya ya. Ya, Shannon Gepner pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada. Jadi coba dilihat dulu yang model komunikasi dari Gepner itu coba dilihat. Pasti ada gitu ya, coba dicari pelan-pelan. Ya, itu nanti bisa teman-teman lihat ya. Jadi untuk yang 3 soal itu coba dicari jawabannya di modul teman-teman karena itu harus sesuai dengan yang ada di modul seperti itu. Kita langsung ke yang halaman 5.16 ya. Yang soal nomor 1 itu coba Mbak Susi baca soalnya dulu baru coba dijawab. Mhm.
Oke, kalau dari Mbak Sri gimana? Itu belum dijelaskan ya, itu baru disebutkan tadi ya. Oke, dari kalau Mbak Sri gimana? Oke, ini kalau dari Mbak Sri melenceng ya. Jadi fungsi komunikasi itu coba lihat di atasnya itu ada jawabannya. Fungsinya informasi, persuasi, sama edukasi. Itu yang secara garis umum tiga kerangka besarnya untuk memberikan informasi, kemudian mempengaruhi dan mengedukasi ya. Itu soalnya coba memahami fungsi komunikasi. Ya, coba itu dilihatnya di atas. Jadi ada secara garis besar itu tiga memang ya, tapi yang tambahannya itu kan hiburan. Jadi fungsi komunikasi itu memang untuk memberikan informasi, mempengaruhi atau persuasi, kemudian memberikan edukasi, juga hiburan ya. Jadi hiburan itu tambahan. Yang kerangka besarnya itu tiga itu tadi. Nah, tinggal dijelaskan nanti yang informasi seperti apa, yang mempengaruhi seperti apa, kemudian yang mengedukasi seperti apa. Ya. Nah, itu yang nomor dua. Apa yang disebut dengan fungsi instrumental komunikasi? Kira-kira seperti apa itu jawabannya? Ya, coba dijelaskan dulu fungsi instrumental komunikasi itu seperti apa. Ayo. Instrumental itu seperti apa? Oke, kalau dari Mbak Suti gimana? Hmm? Oke, coba cari contoh yang lain gimana?
Ini nanti harus dicari lagi ya, cara cara menjawabnya seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya yang saya khawatirkan itu tinggal pemilihan kata dan cara penulisannya aja. Kalau menjawabnya sudah hampir-hampir sampai lah. Maksudnya sudah mendekati dengan yang dimaksud em, dari pertanyaan. Tapi kebanyakan memang apa ya, agak melebar. Jadi coba lebih spesifik lagi, dijelaskan dari yang besar dulu sampai yang mengecil seperti itu ya. Em, Coba lanjut ke yang transaksi. Oke, ini sudah melenceng lagi. Mentang-mentang transaksi lalu dianggap jual beli. Transaksi di sini adalah proses pertukaran pesan yang disampaikan oleh komunikan dengan komunikator ya, bukan transaksi jual beli ya. Jadi proses pertukaran informasi yang disampaikan kepada si komunikator dengan si komunikan itu kan di sana terjadi proses. Nah, itu yang namanya transaksi, transaksi pertukaran pesan, bukan transaksi komunikasi orang jual beli gitu, bukan. Coba nanti dibaca lagi modulnya, pasti ada yang ngebahas tentang itu ya. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah fungsi komunikasi sebagai transaksi. Nah, jadi transaksinya itu yang dimaksud ini kan pesan yang disampaikan ketika kita berkomunikasi kan pesan yang disampaikan berarti transaksi pesannya. Ketika terjadi sesuatu yang salah dengan isi pesan, transaksinya bisa gagal gitu ya. Akhirnya komunikasinya tidak efektif. Itu. Jadi kalau dijelaskan ke yang malah transaksi jual beli itu tadi, sebenarnya bisa masuk tapi bukan itu yang dimaksud. Proses. Hmm. Ya gitu, makanya nanti setelah jawab soal ini coba dicari jawabannya lagi gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Fungsi-fungsi komunikasi apa yang terkategori sebagai fungsi instrumental? Itu pasti ada di buku, coba dicari lagi di buku.
Coba disebutkan aja, jangan dijelaskan dulu, sebutkan dulu em, fungsinya apa aja yang disebut sebagai fungsi instrumental. Disebutin dulu, jangan dijelasin. Hah? Oke, kalau dari Mbak Susi gimana? Coba saya dengar dulu jawabannya. Iya, yang terkategori sebagai fungsi instrumental itu apa? Iya, contohnya seperti apa? Hmm? Mendung? Oke. Apa-apa? Coba diulang. Persuade. Persuade itu mempengaruhi ya. Oke. Sebenarnya itu benar termasuk di dalam fungsi komunikasi, tapi yang diminta di sini kan yang terkategori sebagai fungsi instrumen. Jadi tadi jawabannya sebenarnya arahnya bukan sebagai fungsi edukasi, persuasi atau ini bukan. Tapi di sini nanti lebih kepada fungsinya yang entertaining tadi ya, yang hiburan. Instrumentalnya seperti apa? Jadi sebagai sarana hiburan seperti itu atau entertain. Jadi kalau yang tadi di atas kan dia minta yang tiga kerangka besarnya. Nah kalau ini bisa kita masukkan yang hiburan tadi sebenarnya. Iya karena kan itu akan termasuk ke instrumental tadi. Jadi dia punya instrumen tertentu untuk membuat orang terhibur seperti itu ya. Informasi cuma untuk informasi toh ya, tapi beda yang diminta. Oke, sekarang nomor 5 ekstensif. Ekspresif iya, ekspresif itu kan apa yang diinikan kan sebagaimana nanti apa namanya efek yang ditimbulkan dari penyampaian pesannya itu. Oke, sekarang yang nomor 5,
Itu sudah ada jawabannya di atas ya. Jadi jangan bingung lagi. Jadi yang persuasi dan fungsi informasi tadi ya. Oke, jadi tugas teman-teman sebenarnya yang saya pengen tahu kan cara menjawabnya. Dari beberapa soal ini, pilih 10, kemudian dijawab dan dikirim ke saya lagi ya. Iya, ya, yang kemarin apa namanya? Mbak Sri udah kirim ke saya dan masih ada perbaikan dari saya gitu ya. Nanti Mbak Susi kalau mau dikirim juga boleh. Terus yang ini juga 10 pilih ya. Mau 10 apa mau 5? 10 aja ya, karena ini gampang jawabannya. Ya, ya pokoknya pilih aja dari beberapa soal yang kita bahas tadi, pilih 10, tulis soalnya, tulis jawabannya, kirim ke saya gitu ya. Yang saya pengen tahu tuh um, penulisan teman-teman untuk menjawabnya gitu ya. Jadi bukan masalah benar atau salah, tapi saya pengen lihat bahasa komunikasi yang digunakan untuk menjawabnya seperti apa. Karena itu penting gitu ya. Makanya nanti ketika saya sudah punya gambarannya, oh ternyata cara menjawabnya seperti ini, akan mudah untuk saya kasih masukannya. Iya, iya, nggak apa-apa. Maksud saya nanti diingat-ingat aja gitu ya. Dan ya, pokoknya diiniin aja ya. Jadi ketika teman-teman sudah kirimkan kan saya nanti bisa kasih masukannya. Dan minggu depan itu saya sudah sibuk-sibuknya juga ya karena saya harus harus apa namanya? uh, mempersiapkan juga untuk saya gitu. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman ada yang ditanyakan bisa langsung ke apa chat saya gitu ya atau apa langsung bisa boleh. Tapi kalau untuk tutornya sendiri nanti mungkin saya akan liburkan dulu karena susah juga kalau saya nggak ini ya. Ya pokoknya diiniin aja dulu yang mana yang mau didahulukan nanti kirim. Jadi saya bisa lihat gitu ya. Yang saya pengen lihat itu em, dari soal itu bisa menjawab nggak maksudnya gitu ya. Pemahaman untuk memahami soalnya dulu. Ya makanya kita untuk bisa menjawab soal itu kan kita harus memahami soalnya dulu. Jadi benar-benar dibaca dulu soalnya makanya tadi yang Mbak Sri kan saya bilang soal yang kemarin itu waktu dikirim lagi ke saya masih masih gagal memahami pesan apa pesan yang disampaikan oleh pertanyaan nomor satu itu hingga jawabannya juga akhirnya keliru. Kenapa? Kalau kalau yang lainnya sudah menjawab gitu ya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Tapi yang nomor satu malah melenceng gitu ya. Jadi selain nanti penjabarannya, saya juga akan melihat gaya bahasanya seperti apa, kemudian pilihan katanya. Jadi itu penting nanti ya. Oke, saya rasa untuk tuntutan malam ini sampai di sini karena saya juga ada yang mau dikerjakan habis ini. Tapi yang ini nanti videonya akan saya upload dan kalau teman-teman masih
apa namanya, ada yang ditanyakan nanti bisa di chat ke saya, dan jangan berhenti sampai di sini. Maksudnya ketika teman-teman sudah tahu tadi apa yang dijawab, kemudian merasa kesulitan masih menjawab, coba dicari lagi jawabannya sendiri gitu ya. Oke, terima kasih untuk malam ini, dan videonya nanti saya upload, saya akan kasih ke ini linknya ya ke teman-teman juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.